Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Crop Modeling B akan mereview sebuah aplikasi yang bernama SPSS, yang mana beranggotakan kelompok Rias Ramadhani dengan BP 1710211010. Yang kedua ada Habibur Rahman Malik Alhamda dengan BP 1710211009. Yang ketiga ada Muhammad Rizal Fitra Bahar dengan nomor BP 1710211018. Yang keempat ada Madeon Novandura dengan BP 1710212014. Dan yang kelima ada Ali Sanjani dengan BP 1710213023. Baik, ini adalah penjelasan tentang aplikasi SPSS. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari SPSS, yaitu kependekan dari Statistical Package for the Social Sciences. SPSS sendiri sangat populer di kalangan peneliti dan statistikawan untuk membantu melakukan perhitungan terkait analisis data. SPSS menyediakan library untuk perhitungan statistika dengan antarmuka interaktif yang menjadikannya sebagai software analisis data di tingkat lanjut paling populer di berbagai perguruan tinggi dan perusahaan. Selanjutnya yaitu fitur yang ada pada SPSS, yaitu aplikasi software untuk mengolah data statistika. Ketika SPSS ini dibuka, ada dua layar. Layar yang pertama untuk mengolah data dan juga menginput data. Dan pada layar yang kedua yaitu hasil dari pengolahan data tersebut atau outputnya. Jadi pada layar yang pertama terdapat dua halaman, yaitu yang pertama halaman data view dan variable view. Data view yaitu untuk menginput data dan variable view untuk membuat data yang baru. Selanjutnya fitur yang digunakan pada aplikasi ini yaitu pada variable view. Selanjutnya yaitu tools yang ada pada aplikasi SPSS ini, yaitu seperti tools data, tools analyze, dan yang lain-lainnya. Yang pertama yaitu pada tools data, jika kita mengklik select cases, maka itu digunakan untuk memilih variabel yang diinginkan. Pada tools analyze, yaitu tools yang digunakan untuk pengujian statistik. Bisa saja dari statistik sederhana dan statistik yang kompleks. Dan pada compare means, kita dapat menggunakannya untuk pengujian mean atau rata-rata dan juga pengujian ANOVA. Pada tools statistik ini juga terdapat pengujian chi-square. Kita masukkan atau menginput tabel ini ke dalam software SPSS. Terlebih dahulu kita input ke dalam Microsoft Excel, di mana ini akan memudahkan kita untuk menginputnya di SPSS. Dan data yang telah kita dapatkan seperti ini. Namun data yang seperti ini tidak bisa langsung diaplikasikan ke dalam menu SPSS. Kita harus mengubahnya menjadi seperti ini. Kemudian setelah kita ubah seperti ini ada perlakuan, ada ulangan, dimana setelah itu kita copy. Setelah kita copy, maka kita buka menu SPSS-nya. Loading dulu ya guys. Nah, ini merupakan tampilan dari software SPSS yang akan kita gunakan. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa tombol yang ada di menu SPSS ini. Yang pertama itu ada file. Menu file ini digunakan untuk operasi file dokumen SPSS yang telah dibuat. Kemudian
Ada tombol edit, itu digunakan untuk melakukan pengeditan pada operasi SPSS, baik dalam bentuk data maupun yang lain. Kemudian ada tombol view, digunakan untuk penyetelan tampilan di layar kerja SPSS nantinya. Kemudian ada tool data. Tool data ini digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Kemudian ada transform, digunakan untuk melakukan pembahasan atau penambahan data. Kemudian ada tool analyst, digunakan untuk menganalisis data. Kemudian ada direct, kemudian ada graph, itu digunakan untuk membuat grafik. Ada utilities, digunakan untuk mengetahui informasi variabel maupun file. Kemudian ada add-ons, digunakan untuk memberikan perintah jika kita ingin menggunakan aplikasi tambahan. Kemudian ada tool window, digunakan untuk melakukan perpindahan data dari satu file ke file lainnya. Kemudian ada tombol help, itu digunakan untuk membantu kita dalam memahami perintah-perintah dalam SPSS. Kemudian di bawahnya juga ada dua tombol, yaitu data view dan variable view, di mana data view ini digunakan untuk tampilan seperti seperti Excel kayak gini. Terus yang akan kita gunakan di lembar kerja. Kemudian ada variable data. Variable data ini digunakan untuk operasional yang hasilnya nanti akan terlihat di data view kita. Tuh. Kemudian kita enter. Kemudian ada, kita ganti dengan 2. Kemudian ini dengan perlakuan 2. Kita tambahkan ini 3. Ini perlakuan 3. Kita tambahkan, terus ada 4. Perlakuan 4. Kita di sini menggunakan 4 perlakuan. Kemudian kita klik OK. Setelah itu untuk measure-nya kita ganti dengan scale. Kita ganti scale semuanya. Kemudian kita klik data view dan kita pastikan data yang telah kita copy ini. Kita pastikan ke dalam ini. Setelah itu kita lakukan analisis data. Kita menggunakan compartment karena kita itu menggunakan rancangan acak lengkap. Maka kemudian kita lakukan uji lanjut. Kita pindahkan. Kemudian untuk uji lanjutnya kita menggunakan uji Dencan dengan taraf 5%. Kemudian kita continue dan kita okekan. Maka didapatlah hasilnya seperti ini. Ini untuk perlakuan itu tidak signifikan karena kecil dari 0,05. Ini untuk hasilnya 1 itu kecil dari 0,05, itu tidak signifikan. Ini untuk hari ketiga itu signifikan, itu atau berbeda nyata. Hari keempat juga berbeda nyata dan hari kelima juga berbeda nyata. Ya, sampai situ pengolahan data menggunakan SPSS. Ini merupakan tabel ANOVA kita. Terdapat fungsi SPSS, di antaranya itu sebagai data editor,
viewer, high resolution graphics, database access, data transformation, akses data tanpa tempat penyimpanan sementara, interface dengan database relasional, analisis distribusi, multiple sesi, dan mapping. Sekian review dari kelompok kami mengenai aplikasi SPSS. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.